Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hongki Lahing Mastono Musidam Sekarang Tahun Langgeng, Hong Ulun Basuki Langgeng, Langgeng Basuki. Saya hari ini bersama Mas Kiki, seorang jurnalis senior yang sudah kondang karena tiap Kamis malam Jumat kondangan di beberapa musola untuk cari berkat. Kalau Mas Feris adalah pemilik media online yang dari Bula seorang ahli fitness. Jadi kalau sufi itu sukses dan fitness ya. Jadi kalau bukan suci dan fitrah. Nah, pemirsa, hari ini saya akan membahas tentang Aksrolo Lirhandoyo Pasebanjati, mengalirkan hidup kepada tuntunan Tuhan. Lillah yang dimaksudkan itu seperti apa? Nah, Lirhandoyo Pasebanjati itu mengalirkan hidup kepada tuntunan Tuhan. Saya kepingin tanya Mas Kiki, kalau di dalam kesulitan jurnalis untuk bicara tentang berita-berita yang reality adalah sebuah media sebagai mewakili masyarakat untuk membaca sebagai kacamatanya masyarakat media. Ada nggak ketika sampean dipaksa oleh seseorang untuk menuliskan sesuatu yang bukan menjadi kenyataannya, bagaimana perasaan batinnya? Sebenarnya itu peristiwanya adalah minum air keras, tapi sampean tulis itu minum es teh, sehingga kematian itu tidak punya alasan yang real karena dipaksa oleh beberapa orang. Gimana perasaan sampean? Terima kasih Bung Taufik. Terkait untuk seorang jurnalis menulis itu sesuai fakta di lapangan. Oke. Dan juga punya kode etik. Setiap jurnalis itu ada kode etik Ya. yang harus sesuai fakta, tidak boleh menulis atas dari tekanan atau intimidasi dari seseorang atau kelompok atau apapun. Jadi kita ya, kalau memang dia minum teh ya kita tulis teh. Kalau dia minum bir ya kita tulis bir. Nah, itu aja. Jadi ada kode etik yang selalu kita tanamkan biar marwahnya seorang jurnalistik itu sesuai untuk menyampaikan ke masyarakat, ibaratnya kontrol sosial dan sesuai fakta, menyebarkan berita-berita yang betul-betul fakta dan nyata. Itu idealnya ya. Idealnya. Kalau seumpama ada intervensi dari penguasa yang punya, kita ngomong penguasa, ada penguasa yang bersifat perusahaan, lalu juga yang punya kekuatan militer, kekuatan sipil sebagai gubernur, wali kota atau menteri. Bagaimana perasaannya kalau Anda dipaksa untuk menulis sesuatu, beras yang seharusnya atau minyak gorengnya harusnya 1 liter tapi hanya 70% atau 75 gram tapi harus disuruh tulis 1 liter. Perasaan Anda seperti apa? Sungguh sedih saya kalau sampai ada seseorang jurnalis atau wartawan menulis mau ditekan atau pembohongan, itu disebut pembohongan publik. Ya. Jadi saya tetap Nggak bisa ya, nggak bisa ini menerima ya? Iya, karena kita seorang jurnalis harus idealis, menyampaikan hak masyarakat sesuai fakta, bahwa masyarakat ini dibodohin oleh para birokrasi atau para pemerintah, sampaikan dengan tulisan. Oke. Saya kembali Mas Feris. Mas Feris itu sering mendampingi wartawan sampai kita diajak demo di Polrestabes. Nah, apakah peristiwanya itu seperti yang dibicarakan Mas Kiki? Karena Mas Feris itu sampai mendampingi wartawan dan ikut bersama-sama, saya juga ikut diundang untuk mendampingi wartawan karena dia mengalami tekanan-tekanan kekuasaan ya. Nah, apakah kehadiran Mas Feris yang ada di Polres tersebut mendampingi itu karena ada ancaman-ancaman? Mas Feris, mohon silakan. Baik, terima kasih Kak Monyong. Di sini awal mula akan saya jelaskan. Jadi saya sepakat dengan Mas Kiki bahwa saya jurnalis itu memang harus menulis sesuai dengan fakta, harus sesuai dengan apa yang dia temukan. Tapi ketika intervensi itu ada, memang kita juga susah juga kan? Karena begini, ibaratkan tadi yang diibaratkan jenengan tadi adalah ketika kita minum es teh, iya kan? Nah,
bahwasanya sekarang minuman es teh dengan minuman bir itu kan hampir sama warnanya. Ya, Nah dari situ kadang kita terjebak di situ. ya, Kita minum air putih ternyata yang terjadi arak ya. ya. Jadi itu kadang kita terjebak di situ. Makanya kita harus memang benar-benar turun ke lapangan, harus benar-benar investigasi dengan baik, dengan benar, baru kita bisa melakukan penulisan itu dengan tepat. Jadi moral itu tetap terjaga ya, karena kode Betul. etik itu ya. Oke. Pemirsa Cahaya Batin pintu gerbang. Menurut Oke. moral dan nurani. Moral dan nurani. Nurani kita kalau kira-kira tidak bertentangan dengan keadilan, kita lawan Oke. dengan tulisan, atau memang kalau tulisan tetap membandel pemerintah, ya action Oh, di ya. lapangan. Kita akan lakukan demo bareng-bareng. Betul. Itu aja. Dan kita siap mendampingi teman-teman Ya. jurnalis yang memang selama ini merasa terintervensi, yang selama ini diintimidasi, kita siap mendampingi. Jadi sesuai faktanya bagaimana? Laporkan ke kita, kita juga akan terjun ke lapangan, kita akan pelajari. Kalau memang itu memang perlu kita bela, kita akan turun. Kita akan mendampingi. Baik, pemirsa Cahaya Batin sangat konkret dan sangat lengkap ya bagaimana ketika seseorang mengalami intervensi, mengalami sebuah peristiwa yang tidak ideal dengan nurani, maka akan ada perlawanan. Nah, Lirhandoyo Pasebanjati mengalirkan hidup kepada Tuhan. Kalau sumpama hati kita berkhianat, melakukan pelacuran, melacurkan diri selain Tuhan yang kusembah, maka siapa yang bisa mendampingi? Malaikat tidak bisa. Saya pernah tanya sama Jibril pada waktu Jibril saya temui, Jibril, bisakah kau mampu meluruskan hatiku untuk ketemu dengan Allah? Tidak. Ternyata itu aku tidak mampu. Bahwa itu urusan sangat private antara engkau dengan Tuhan. Nah, tapi ternyata hati saya ini sering banyak menulis berita-berita bohong. Hati saya, it is my heart, it is my heart, it's your body. Itu selalu membuat saya itu sering diajak melacurkan oleh hati saya kepada selain Tuhan. Nah, Lirhandoyo Pasebanjati ini Tuhan itu mengajak, hargai badanmu seperti menghargai aku. Kalau ayatnya litu'atillah, litu'atir rasul, taat kepada Allah, taat kepada badan. Karena badan ini adalah investasi Tuhan. Tapi kenapa banyak orang-orang kenyataannya kita minum kopi tapi hati minta bir, hatinya bukan bir apa? Wah, berarti kan itu bukan badan yang bicara, tapi hati yang membuat catatan atau membuat rilis pada berita-berita bohong, dan akhirnya badan kita lah yang menjadi korban. Artinya mata masyarakat yang melihat bahwa harusnya aku minum kopi dipaksa oleh batin kita, hati kita untuk minum bir, apalagi minum namanya sama-sama putih tapi itu metanol atau arak yang sebenarnya sangat membahayakan badan. Ingat pemirsa Cahaya Batin, Lirhandoyo Pasebanjati sangat inline dengan apa yang ditulis oleh teman-teman awak media, teman-teman pemilik media online, bahwa sebenarnya kita itu harus mendasarkan pada fakta bahwa kita tidak boleh hati kita sang penipu, sang pembuat berita kotor, sang pembuat cerita-cerita kecil itu. Makanya di dalam Mas Kiki ketika mau sholat, nawaitu doa irofail hadasi, hadas dan hadis ini ada afirmasi yang sama. Kalau hadis itu adalah cerita, hadas kecil berarti ada cerita-cerita kecil di otak kita dan cerita kecil di hati kita yang pembohong. Semoga ini menjadi perenungan bahwa niat berwudu itu bukan menghilangkan bau tai ayam di dalam tangan, tapi bau tai kucing di dalam pikiran dan tai anjing di dalam hati. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu saking tumadu.